Ya dek, Kenapa murung? kalau dingin sekali. Kata-katanya dulu dong, biar hot. Udara boleh dingin, cuaca boleh dingin, podcast ketong boleh bernama dingin, tapi kotong Pujio Pramuka harus tetap menyala ya. Harus terus gas panas, terus kotong gas untuk TTS tercinta. Ngopi dulu, ngobrolnya kemudian. Halo, hai pemirsa podcast dingin dan sobat Pramuka di mana saja berada. Saat ini kembali lagi bersama saya Kak Joni sebagai host dalam cerita dan bincang-bincang tentang Pramuka. Dan pada episode kedua kali ini kita akan membahas atau mendengarkan cerita kisah inspirasi dari seorang narasumber luar biasa yang berkenan hadir dan akan berbagi cerita inspirasi kepada kita. Dan narasumber ini latar belakang adalah anggota Pramuka aktif di masa dulu, masa lampau, dan kisah suksesnya menjadi anggota TNI. Tanpa memperpanjang kata, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada saat ini. Nama narasumber kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber Kak Ike Arkian. Halo Kak Ike. Halo Kak Joni, Salam Pramuka, selamat Kak Ike. malam, mohon izin salam Pramuka. Salam Kakak. Siap. Ya, Kak Ike bisa menceritakan sedikit tentang identitas mungkin Kak Ike, nama dan pekerjaan sekarang sebagai apa? Baik, terima kasih Kak Joni, mohon izin. Nama saya Ike Arkian. Kak Ike Arkian, Sekarang saya sebagai anggota TNI AD. TNI AD, ya. Sekarang di teritorial Iya, Kak. Kodim 1621 Timur Tengah Selatan. Luar biasa. Siap. Masih aktif ya Kakak? Belum Siap, pensiun ya Kakak? masih aktif. Luar biasa. Kami pengen mendengarkan cerita dan kisah-kisah inspirasi lainnya. Sebelum kita lanjut, Kakak mungkin bisa mencicipi kopi yang sudah dihidangkan biar kita tidak dingin lagi. Baik, terima kasih. Walaupun dingin, tapi kalau sudah ada kopi, menyala kakak. Luar biasa. Siap ya, kakak, siap. Luar biasa. Siap. Kakak silakan. Siap, mohon izin. Kakak, sekalian supaya kita tetap menyala Siap, kakak. siap. Lanjut Kakak, sambil Kakak mencicipi Siap. hidangan kopi yang Baik, tim Kakak. sudah sediakan, tim podcast dingin sudah sediakan. Kami pengen bertanya kepada Kakak ya, tidak apa, nanti saya gali sedikit-sedikit ya Oh, Kakak. tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, Kakak bisa menceritakan kisah-kisah inspirasi sesuai dengan tema kita, tema atau topik kita dalam podcast kali ini tentang kisah inspirasi alumni atau anggota Pramuka dari lapangan menuju puncak karir. Dan Kakak, kami mohon nanti Kakak bisa bersedia untuk berkenan Siap, Kakak. berbagi cerita Siap, ya Kakak. siap. Kakak bisa cerita sedikit tentang perjalanan Kakak dari anggota Pramuka hingga menjadi anggota TNI. Baik kakak. Kak Joni mohon izin. Di sini kita saling membagi cerita. Iya, Suatu cerita yang cukup menarik. Jadi pada intinya bahwa saya dari tahun 80-an saya sudah jadi anggota Pramuka sampai dengan tingkat penegak, Bantara, Laksana, iya, Pandega. Pandega. Setelah itu banyak kegiatan, tetapi kegiatan Pramuka pada waktu itu dia itu semi militer. Semi militer keras. Luar biasa. Ya kakak. Kalau bisa Kakak pengen tahu tahun 80-an tahun berapa supaya saya karena saya lahir, pemirsa sekalian, saya lahir tahun 85. Jangan sampai Kak Ike ini aktif, saya belum lahir begitu. Sekitar tahun berapa Kakak? Itu 84. 84. Pemirsa sekalian, berarti saya belum lahir. Beliau sudah aktif Pramuka, saya belum lahir. Saya lahir tahun 85 pemirsa. Iya. Siap. Lanjut Kak Ike. Setelah itu kita ditimpa, Iya. dilatih begitu macam, Iya Kak. rupa raganya teknik Pramuka. Iya. Saya terbayang. Tapi gagah-gagah orang-orang Pramuka dulu itu. Luar biasa. Sangat gagah, rapi, tampilannya oke. Luar biasa. Karena semi militer waktu itu. Siap. Dan itu sejarah dan saya sebagai pelaku Merasakan langsung. merasakan langsung.
Dan waktu itu cita-cita saya bahwa ini kayak tentara, jadi sudahlah apapun terjadi, mati dan hidup saya tetap akan jadi tentara. Oh, seperti itu kakak. Seperti itu, dan itu cita-cita saya. Cita-cita. Modal dasar saya sudah ada. Luar biasa sekali. Pemirsa sekalian, poin pertama saja kita sudah terinspirasi. Cerita-cerita tadi kira-kira yang paling kakak ingat dari masa-masa waktu kakak masih aktif di Pramuka. Ada cerita-cerita apa yang paling berkesan begitu? Cerita waktu itu, Iya. tadi saya sampaikan bahwa semi militer. Siap. Halang rintang, betul-betul halang rintang. Merayap tali 1, Siap. merayap tali 2, Iya. halang rintang, lompor. Di atasnya itu kawat duri asli. Bukan seperti sekarang Oh kita main bukan, rafian. bukan. Rafia itu orang bisa main-main. Oh, gitu. Ele-elean, kata dulu ele-elean. Siap. Tetapi ngeri dulu. Siap. Dulu itu betul-betul semi militer. Oh, merayapnya tekniknya begini. Lutut dengan siku ini tidak bisa luka karena ada tekniknya. Jadi merayap langsung betul-betul merayap sampai dengan kita tembus finish. Tujuan utama, tetapi kalau penggalang betul-betul regunya harus tidak hanya satu saja yang bisa, tidak bisa. Harus semua bisa. Oh, itu Begitu. mengajarkan tentang kekompakan. Kekompakan betul sekali Kak Joni. Yang paling kakak ingat, kira-kira ini saya sudah tanya tentang campur sedikit seputaran TNI dan Pramuka. Menurut kakak, keterampilan atau nilai apa yang terkandung dari Pramuka yang bisa membantu dalam dunia militer kakak? Waktu itu kita diajarkan harus berani. Berani, ya, Pertama keberanian, ya, kedua harus mampu, kemampuan. Harus menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi dalam posisi hal ini, halang rintang yang begitu keras. Pokoknya merayap betul-betul. Itu kerja keras, keberanian dan kekompakan tim. kekompakan. Sehingga tidak bisa hanya Pinru saja yang tembus, anggotanya tidak, Wapinru tidak bisa. Kekompakan. Satu kali jalan semua itu harus pada finish. Ya. Sehingga posisi itu betul-betul terukur kemampuan seorang pramuka. Iya, luar biasa. Siap, Itu Kak. terbawa kisah-kisah itu, nilai-nilai dari Pramuka itu terbawa sampai dengan TNI. Betul Ya, sekali. seperti itu Kak Ike. Jadi pemirsa sekalian, luar biasa menginspirasi. Ada nilai-nilai yang terkandung di kepramukaan dan ada di TNI, dan sebaliknya semua ilmu TNI itu ada di Pramuka. Kira-kira seperti itu. Betul sekali. Betul. Kira-kira momen pelatihan dalam TNI dan kaitan dengan Pramuka yang membantu. Jadi, kepelatihan apa di TNI yang membantu dan ada kaitan dengan Pramuka? Itu banyak sekali kegiatan. Iya. Kegiatan TNI, apalagi kita di bagian teritorial, Begitu ya, Kakak? itu perintah langsung. Siap. Sehingga pramuka ini sudah masuk di TNI. Siap. Dan juga beberapa kegiatan kesakaan dan juga ada kegiatan Krida Surpipal Survival, oke. itu sudah masuk di kegiatan penggalang. Siap. Sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu Surpipal sudah masuk kegiatan penggalang. Oke. Dan itu sudah jelas. Sehingga kita adakan suatu pembinaan betul-betul tak sangat-sangat menyentuh dalam hati. Iya, luar biasa. Ya. Oke. Terima kasih Kak Ike. Kira-kira antara Pramuka dan TNI Kak Ike, perbedaan dalam hal disiplin yang paling mencolok itu apa? Pramuka dan TNI yang paling mencolok di bagian disiplin. Itu perbedaannya apa? Kalau Pramuka disiplinnya seperti ini, TNI disiplin seperti ini. Perbedaannya seperti apa? Bisa diceritakan? Kalau di pramuka ini kan kita kebanyakan riang gembira, senang. Iya. Jadi ada susah juga kita merasa bahwa kita senang. Senang. Ada senang, teman merasa susah, kita merasa juga harus bagaimana cara menghibur dia supaya senang. Luar biasa ya. Nah, hanya di pramuka tetap siap Kak. Siap. Lumut tua atau muda, Iya. itu tetap kita panggil semua bilang, siap Kak. Iya. Mau itu Bapak Bupati, Ya. kalau dalam dunia pramuka tidak Bapak Bupati. Kak. Siap Kak, Oke. Kama Bicap. Kama Jadi Bicap. siap Kama Bicap. Itu di Pramuka ya, Di Kak? Pramuka, Kalau Kakak. di TNI Kakak. Ya siap Komandan. Jadi Siap. laksanakan. Disiplinnya
Ya. menunjukkan keberaniannya dia Ya. dengan ajaran yang betul-betul harus siap. Ya, Tidak ada doktrinnya bilang jelas. jelas perintah komando atas, Luar tidak biasa. boleh main-main, harus disiplin melaksanakan tugas. Luar biasa. Nah, Kak. ini yang betul-betul kita harus disiplin betul, sehingga kita ajarkan pada generasi muda Iya. betul-betul kita menciptakan generasi yang handal. Iya. Itu pada intinya. Oke, luar biasa Kak Siap, Ike. Kakak. Sebelum lanjut Kak Ike, sebelum lanjut ke pertanyaan motivasi dan inspirasi, mungkin ada organisasi lain yang membantu Kakak selain Pramuka mungkin yang Kakak geluti waktu dulu dan sedikit membantu sehingga Kakak sukses di karir di TNI. Siap kakak, mohon izin kakak ke Joni. Ya. Di sini saya sedikit kita bercerita yang agak panjang, Siap. tetapi membangun Ya. generasi muda. Yang pertama, saya sebagai pembina Ya. Pramuka, ya banyak adik-adik kita yang selama ini kita bina, Ya. mereka sudah jadi tentara. Ya. Itu kenyataan Ya. dan itu fakta. Ya. Kedua, saya juga bergabung pada cabang olahraga taekwondo, dan saya sebagai pelatih taekwondo, dan saya dari Dojang Kodim 1821 TTS. Luar biasa. Pemirsa Ya. sekalian, Dan- Kak Ike, luar biasa. Kita tepuk Siap. tangan dulu ya. Dan Kita juga maafkan nilai, saya ya. sedikit menyambung Oke, iya. bahwa dari Dojang Kodim 1621 TTS juga itu anak didik saya itu sudah menjadi atlet internasional. Internasional. Internasional Ya. Luar biasa. asal TTS itu Luar binaan saya juga. Tetapi antara pembinaan pramuka dengan taekwondo itu dia jalan berimbang. Jangan berimbang. Ya, semakin terisi semakin menunduk. Itulah yang dia katakan dengan menyala kakak. Ilmu padi, pemirsa sekalian. Siap, Luar siap. biasa Kak Ike. Jadi Kak Ike ini setelah kami gali lebih dalam, beliau pertama latar belakang pramuka aktif dari siaga hingga sukses menjadi prajurit TNI, yang berikut sebagai atlet taekwondo dulu, dan posisi sekarang sebagai sabang. Ya, Mau pelatih dibilang seperti itu. taekwondo, Pelatih taekwondo. biasa dipanggil Sabam Ike Sabam dari Ike. Dojang Kodim Soe. Luar biasa Kak. Siap. Apa motivasi utama Kakak memilih jalan hidup menjadi prajurit TNI? Motivasinya apa Kak Ike? Motivasi saya jadi prajurit, saya itu sudah punya cikal bakal. Itu seorang pramuka yang betul-betul pramuka dulu itu semi militer. Jadi kegiatan-kegiatan militer itu betul-betul push up, ya, benar-benar push up. Tidak ada kita push up loyo, lem. Itu tidak dipakai di pramuka. Luar biasa. Push up betul-betul push up. Iya. Sehingga begini push up, merayap begini. Oh ya, ini penting untuk saya. Apapun terjadi, saya harus jadi tentara. Puji Tuhan, Tuhan berkehendak. Cita-cita saya tercapai sampai dengan detik ini. Luar biasa Kakak. Siap. Jadi pemirsa sekalian, motivasi utama Kak Ike ini adalah ingin melanjutkan semua ilmu yang ada di pramuka dan muncul ke bela negara. Bela negara yang terkandung di dalamnya yang tadi Kak Ike cerita begitu banyak. Kira-kira cara Kakak menghadapi tantangan dan tekanan selama pendidikan militer. Bisa cerita sedikit Pak? Baik Kak Joni, terima kasih. Iya. Saya kira bahwa pendidikan militer ini kita sama-sama tahu keras. Tetapi saya merasa bahwa saya sudah punya cikal bakal dari pramuka dulu. Iya. Sehingga kegiatan keras bagaimanapun saya merasa bahwa santai saja. Luar biasa. Semuanya akan berlalu. Yang penting kita tekuni dengan baik. Mental yang sudah dilatih di pramuka itulah menjadi cikal bakal saya, sehingga kegiatan juga berakhir dengan baik dan saya masuk dalam 10 besar urutan nomor 7 Luar biasa. dari 700 orang. Luar biasa. Kak Ike. Lumayan menginspirasi. Yang pertanyaan berikut, mungkin pesan Kakak untuk adik-adik anggota pramuka yang mempunyai cita-cita yang sama seperti Kak Ike, mungkin ada polisi dan juga terutama ada yang punya cita-cita sama dengan Kak Ike di TNI. Baik, terima kasih Kak Joni. Baik, adik-adik sebagai penerus bangsa,
generasi penerus bangsa harus punya cita-cita yang tinggi. Kalau memang ada ikut kegiatan-kegiatan pramuka, harus benar-benar tekuni. Dan disitulah tercipta jiwa-jiwa semangat perjuangan bangsa. Namanya generasi muda harus ada bela negara. Tabah. Itu tabah. Tabah jalani. Dan harus ikhlas. Harus ikhlas. Sehingga betul-betul cita-cita kita ini tercapai dengan baik. Ya, luar biasa. Itulah harapan saya. Kalau jika waktu bisa diputar dan kita kita putar kembali ke masa lalu, apa yang pengen kakak sampaikan kepada diri sendiri? Kita berbuat yang terbaik. Sehingga kita menciptakan cita-cita yang terbaik juga. Itu harapan besar. Dan apa yang saya punya cita-cita, saya harus tekuni. Dan lewat organisasi pramuka ini banyak ciptakan generasi-generasi yang handal. Luar biasa kakak ya. Itu harapan kakak untuk generasi muda yang masih aktif dan terutama generasi muda pramuka di Timur Tengah Selatan yang kita cintai. Jadi ini harapan salah satu senior kita kepada kita yang masih muda. Baik, Kak Ike, sebelum penutup kami pengen mendapatkan closing statement atau penguatan kata-kata penutup begitu dari kakak sebagai narasumber. Baik, terima kasih kakak. Lewat kegiatan-kegiatan pramuka ini, ini kegiatan yang sangat menarik untuk pembinaan karakter anak bangsa. Juga pembina-pembina itu juga betul-betul harus siap membina. Bukan hanya siap membina tetapi ada kiri kanan saya masih salah-salah. Itu harus betul-betul kita pembinaan karakter itu dari sikap saja kita bisa. Jadi semua dari yang siaga sampai dengan pembina. Iya betul. Semua insan. Siaga masih kita rangkul, sedangkan yang perlu itu dari tingkat penggalang sampai penegak, bintara laksana, bahkan pandega. Ya. Itu penting. Okay. Karena dari pandega ke bawah itu masih terhitungnya peserta didik. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ke depan pramuka lebih bagus dan lebih menyala kakak. Oke. Siap, mohon izin. Salam pramuka. Terima kasih kakak. Siap. Untuk yang paling terakhir Siap. sebelum penutup, harapan kakak untuk podcast dingin ini seperti apa? Harapan kakak ke depan seperti apa? Ke depan podcast dingin ini semakin menyala kakak. Terima kasih kakak, Siap. luar biasa. Siap. Kami sudah mendapatkan support, dukungan begitu luar biasa dari narasumber kita kali ini. Terima kasih. Kak Ike, ini pertanyaan terakhir. Iya, baik. Dan ini butuh jawaban yang tepat dan satu pilihan saja Kak Ike. Siap. Kira-kira kalau mau memilih, kakak lebih memilih mana? TNI atau pramuka? Baik Kak Joni, sebelumnya mohon izin saya menjawab. Iya. Dan kita pramuka itu menjawab, kita harus ada kata izin. Siap. Di militer pun harus izin. Siap. Tidak bisa kita jawab nyelon, tidak boleh, itu salah, benar. Siap. Jadi kita berbuat yang sudah diajarkan benar, kita harus benar. Yang salah kita tidak boleh pakai. Jadi mohon izin Kak Joni saya menjawab. Saya memilih militer karena di dalam militer itu pramuka sudah ada. Luar biasa. Siap. Luar biasa Kak Ike. Izin Kak Joni. Luar biasa, terinspirasi. Siap. Kami yang coklat tua dan coklat muda saja kami terinspirasi. Ternyata banyak nilai-nilai yang terkandung di TNI itu diadopsi ke pramuka. Jadi pramuka ini dia mengadopsi banyak nilai dari TNI. Seperti itu. Kak Ike, terima kasih mungkin bincang-bincang kita di podcast dingin. Siap. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir dan berbagi cerita bersama kami. Kami berdoa semoga kakak sukses dalam Amin. menjalankan tugas Amin. sehari-hari sebagai anggota TNI. Siap. Baik, terima kasih Kak Ika. Sekali lagi, Terima salam kasih, pramuka. mohon izin, salam pramuka. Pemirsa sekalian, demikian bincang-bincang kami di podcast dingin
Sekali lagi kali ini kita telah berbincang-bincang dengan narasumber yang begitu luar biasa, menginspirasi berbagai cerita, pengalaman, bagaimana sukses meniti karir di jalur militer karena dari kecil sudah dibentuk, ditempa di kepramukaan. Harapan kami, kita sekali lagi, kita yang masih muda, kita harus mempunyai jiwa dan semangat yang tinggi di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Dan sekali lagi, kita yang dipercayakan di bidang kepramukaan, kita harus mempunyai jiwa kesatria, jiwa tabah, tidak boleh putus asa, musyawarah mufakat. Banyak nilai-nilai yang luar biasa yang terkandung di kepramukaan. Itu akan membentuk kita sehingga kita akan sukses dan dipercaya, dapat diandalkan di mana saja berada. Demikian pemirsa sekalian, podcast dingin kali ini. Kami akan kembali pada episode-episode berikut dengan narasumber yang lain dan akan berbagi cerita inspirasi lainnya. Terakhir dari kami, salam pramuka.